komunikasi-komunikasi yang terjadi di akar rumput, kemudian melonjak di media sosial. Pak Ketua ini digadang-gadang sebagai salah satu bakal calon terkuat di Kabupaten TTU. Dalam pemilihan legislatif ini, Pak Ketua berpotensi juga sebagai Ketua DPRD. Lalu bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan ini? Selamat datang di channel UFO Official. Di program podcast kali ini, kita telah kehadiran seorang narasumber yang sangat istimewa. Dia adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga narasumber podcast kita sebelum pemilu. Kehadirannya kali ini sebagai partai pemenang dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga digadang-gadang sebagai salah satu bakal calon bupati terkuat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Timur Tengah Utara dalam bulan November mendatang. Kira-kira bagaimana ya tanggapannya? Tonton videonya sampai selesai. Baik, terima kasih. Jadi pada tempat yang pertama, saya atas nama DPD Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Timur Tengah Utara yang telah menggunakan hak pilih pada pemilu 14 Februari 2024 lalu, baik yang mendukung Partai Golkar maupun tidak memilih, tetapi sudah ikut serta dalam hajatan pesta demokrasi yang akbar, sehingga rakyat kita menggunakan hak pilih mereka untuk memilih wakil-wakil mereka baik di DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya kita mensyukuri karena pelaksanaan pemilu di TTU berjalan aman, lancar, damai, walaupun ada riak-riak maupun dinamika, itu adalah hal yang biasa. Dalam sebuah hajatan pasti selalu ada dinamika. Jadi kami pertama pasti berterima kasih dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat TTU kepada kami Partai Golkar TTU, sehingga kami Partai Golkar TTU keluar sebagai pemenang untuk tingkat kabupaten. Dan untuk tingkat provinsi, kami Partai Golkar juga menempati peringkat ketiga perolehan kursi setelah Nasdem, PDIP, Golkar. Sedangkan untuk tingkat DPR RI, Partai Golkar di Kabupaten Timur Tengah Utara juga keluar sebagai pemenang. Sedangkan untuk Pilpres, Partai Golkar bersama koalisinya juga berhasil memenangkan pasangan calon Prabowo Gibran di TTU dengan persentase 65% lebih. Tentunya ini pencapaian yang luar biasa karena kerjasama semua tim dan dukungan dari masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara. Oke, luar biasa Pak Ketua. Untuk di Kabupaten Timur Tengah Utara sendiri kita dapat berapa kursi untuk Partai Golkar? Ya, Kabupaten Timur Tengah Utara itu ada 5 dapil. Dan dari setiap dapil itu ada keterwakilan dari Partai Golkar. Sehingga totalnya kita mendapatkan kursi 5 kursi. 5 kursi dari masing-masing dapil yang ada. Dan berpotensi untuk menjadi ketua DPRD di kabupaten ya? Ya, merujuk pada regulasi bahwa kebetulan sesuai dengan hasil penetapan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Timur Tengah Utara pada tanggal 5 Maret yang lalu, bahwa Partai Golkar bersama dengan Partai Nasdem itu memperoleh 5 kursi dari masing-masing dapil 1, sehingga merujuk pada aturan apabila untuk penentuan kursi pimpinan DPR, dalam hal ini ketua apabila ada 2 partai atau lebih yang mendapatkan kursi yang sama, maka penentuan pimpinannya dalam hal ini pengisian ketua DPR oleh partai yang mendapat total akumulasi suara terbanyak. Nah, sesuai hasil pleno dan penetapan KPU TTU, Partai Golkar memperoleh suara lebih banyak dibandingkan dengan Partai Nasdem. Partai Golkar totalnya memperoleh 16.551 suara, sedangkan Partai Nasdem 16.404. Sehingga Partai Golkar unggul dalam hal perolehan suara. Sehingga
sesuai dengan regulasi yang ada, tentunya Partai Golkar berhak atas kursi Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Oke, luar biasa ya, pencapaian yang sangat luar biasa. Partai Golkar tahun ini menyumbangkan 2 kursi untuk calon DPR RI. Kira-kira sumbangan suara dari Kabupaten Timur Tengah Utara ada berapa? Jadi Partai Golkar untuk tingkat DPR RI di TTU dari semua calon DPR, baik akumulasi suara caleg maupun akumulasi suara partai, Partai Golkar tetap menduduki peringkat pertama dengan menyumbang kurang lebih 26.000 lebih untuk DPR RI, baik itu akumulasi suara partai maupun suara caleg. Dan untuk tingkat DPR RI, dari 7 caleg yang ada, terbagi merata, tetapi yang meraih suara tertinggi untuk internal Golkar di TTU yaitu Abang Melki Lakalena. Yang kedua itu Bapak Gabriel Manek, yang ketiga itu Gabriel Novanto, dan seterusnya. Jadi total akumulasi suara yang diperoleh 26.000 lebih. Saya tidak terlalu menghafal angka pasti ratusan di belakangnya, tetapi totalnya 26.000 lebih. Tentunya pencapaian yang luar biasa itu, pendekatan apa yang digunakan sehingga Partai Golkar ini bisa meraup suara yang begitu banyak? Baik, jadi Partai Golkar itu kan partai tua, partai besar yang sudah berkiprah kurang lebih 59 tahun di Republik ini. Tentunya Partai Golkar selalu menonjolkan karya-karya nyata. Partai Golkar selalu bekerja hadir untuk rakyat. Jadi ada slogan Partai Golkar, suara rakyat adalah suara Tuhan, suara rakyat adalah suara Golkar. Jadi oleh karena itu, Partai Golkar tentunya selama ini dalam melakukan kerja-kerja politik ya mengedepankan karya-karya nyata yang selama ini dilakukan baik oleh pemerintahan dari tingkat pusat maupun sampai dengan kabupaten. Nah, itu juga di tingkat legislatif, baik DPR kita yang berada di pusat, provinsi, dan kabupaten juga selalu turun menyapa masyarakat dengan selalu hadir memperjuangkan apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, dengan kita menjual kerja-kerja nyata yang selama dilakukan oleh Partai Golkar dalam setiap tingkatan, sehingga masyarakat percaya bahwa Golkar adalah partai yang sungguh-sungguh serius dan sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat dengan sukacita, dengan riang gembira memilih Partai Golkar. Oke, menjual tindakan nyata yang dilakukan oleh kader-kader Partai Golkar sehingga bisa mendapatkan banyak suara di Kabupaten Timur Tengah Utara. Lalu kemudian untuk penempatan calon juga ini kan peran banyak dari ketua. Kira-kira strateginya seperti apa sehingga di setiap dapil ini mendapatkan kursi? Ya, kita dalam konteks caleg ini kita prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2021. Proses itu pertama kita melakukan yang namanya penjaringan. Penjaringan itu kita menjaring aspirasi dari seluruh masyarakat yang ada pada setiap wilayah daerah pemilihan. Jadi kita menjaring sebanyak-banyaknya, setelah itu kita menjaring berdasarkan alokasi kursi yang ada di dapil. Misalnya dapil 1 itu ada 5 kursi. Berarti kita menjaring 200% 10 orang. Kita menjaring 10 orang. Begitupun di dapil yang alokasinya 6 berarti 12 orang. Yang alokasinya 7 di dapil 3 14 orang. Kita melakukan proses penjaringan yang panjang. Setelah itu kita minta kesediaan, bagaimana komitmen mereka untuk bekerja bersama-sama dengan Golkar dalam perjalanannya di tahun 2022 sampai dengan 2023. Dari penjaringan 200% itu kita jaring menjadi bakal calon calon legislatif itu menjadi 150% dari setiap dapil. Setelah itu dilakukan evaluasi secara berkala
terhadap sepak terjang dari masing-masing caleg yang kita jaring ini. Dari evaluasi itu mendekat pada tahapan tahun 2023 untuk menentukan daftar calon sementara. Jadi dari 150 kita kerucutkan menjadi 100%. Nah, tahapan ini cukup panjang. Jadi tentunya setiap orang yang ingin masuk menjadi caleg Partai Golkar itu melewati sebuah proses yang panjang. Nah, kita juga di dalam penentuan bakal calon untuk menjadi calon itu ada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan organisasi dan keputusan rapat pleno di DPD Partai Golkar NTT bahwa pertama harus melibatkan yang terlibat di dalam calon menjadi 100% itu pertama tentunya pengurus Partai Golkar, pengurus harian. Yang kedua, pengurus harian juga tidak semua bisa menjadi calon, tetapi ada kriteria-kriteria. Pertama, misalnya berpengalaman di Partai Golkar. Berpengalaman ini artinya sudah berapa lama dia berada di Partai Golkar. Yang kedua, ada juga mempertimbangkan aspek misalnya dari unsur birokrasi. Dalam hal ini ASN yang sudah purna tugas. Nah, itu juga disiapkan kuotanya. Karena bagaimanapun mereka juga selama ini sudah bekerja, berbakti di daerah ini, sehingga mereka juga tentunya memiliki popularitas, memiliki aksesibilitas, dan memiliki elektabilitas untuk dipilih. Yang berikut ada dari unsur mantan penyelenggara, baik itu KPU, PPK, Bawaslu maupun Panwas Kecamatan. Unsur penyelenggaranya juga harus ada. Yang kedua, yang ketiga itu unsur keterwakilan perempuan. Perempuan selama ini yang sudah terlibat di Partai Golkar maupun perempuan-perempuan yang kita anggap punya potensi, punya kapasitas dan punya popularitas di masyarakat dan punya tingkat penerimaan yang cukup baik di masyarakat juga. Nah, yang berikut itu kita juga Partai Golkar ini juga memprioritaskan unsur keterwakilan milenial. Jadi di setiap dapil ini unsur keterwakilan milenial itu selalu ada. Sehingga dari sekitar 4 unsur keterwakilan itu di setiap dapil itu kita lengkapi sehingga bisa terpenuhi. Dan puji Tuhan bahwa dari 5 dapil yang ada kita berusaha untuk memenuhi keterwakilan dari beberapa segmen atau kategori kelompok kelompok masyarakat yang ada. Sehingga mungkin dengan kategori-kategori dan pilihan-pilihan itu sehingga tingkat penerimaan dan keterpilihan kita cukup baik sehingga dari masing-masing dapil kita menempatkan personil atau keterwakilan di dalam komposisi 5 kursi DPRD TTU yang menjadi hak dari Partai Golkar sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU. Oke, luar biasa. Prosesnya panjang sekali terkait dengan rekrutmen, bakal calon, setelah itu menjadi calon. Tentunya itu Pak Ketua punya peranan penting dalam kalkulasi dan hitungan politik sehingga Partai Golkar bisa keluar sebagai pemenang pileg di tahun 2024. Berkaitan dengan kemenangan pileg maupun di tingkat daerah, tingkat provinsi, dan tingkat pusat, sebentar lagi kita sudah memasuki pemilihan kepala daerah. Dengan posisi Partai Golkar saat ini sebagai pemenang pileg, tentunya pastilah punya kemauan atau keinginan untuk maju lagi dalam pemilihan kepala daerah. Pak Ketua bisa memberikan bocoran sedikit tentang pemilihan kepala daerah ini. Baik, terima kasih. Jadi saya izin menyampaikan tambahan tadi. Jadi tentunya
semua upaya-upaya atau kerja-kerja secara kolektif ya yang dilakukan oleh Partai Golkar secara kelembagaan atau secara institusi, sehingga hasil yang kami capai pada pemilu 2024 ini adalah kerja keras kolektif dari kami Partai Golkar secara institusi bersama dengan semua komponen dan terutama juga bersama dengan struktur partai dan caleg. Dan dalam setiap kesempatan kami selalu melakukan sebuah analisa yang di Golkar itu kita sebut dengan KIRKA. Itu perkiraan keadaan. KIRKA masing-masing dapil, masing-masing caleg tentang bagaimana potensi suara berdasarkan pendekatan geografi, sosial, budaya, geopolitik dan lain-lainnya. Sehingga KIRKA itu kita lakukan secara terus-menerus sambil kita mendapatkan input-input dari masyarakat, stakeholder-stakeholder terkait, sehingga kita bisa evaluasi. Dari hasil evaluasi ini, misalnya KIRKA-nya tidak menguntungkan, kita dorong teman-teman caleg untuk optimal. Kalau misalnya pada tempat itu atau di suatu daerah itu caleg kita secara personal mengalami kelemahan, tentunya kita dorong secara kolektif. Jadi perkiraan keadaan atau KIRKA itu kita lakukan secara terus-menerus berdasarkan evaluasi-evaluasi dan kajian-kajian, sehingga kita bisa mengetahui bahwa Partai Golkar bisa optimal untuk mendapatkan kursi dari setiap dapil yang ada. Tentunya juga hasil yang kita dapat juga mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau perkiraan yang sudah kita buatkan tadi. Ya, tetapi di dalam dinamika politik ini kan banyak hal, banyak aspek yang turut serta terjadi, sehingga hasil yang sudah ada itu adalah hasil yang sudah optimal karena kerja keras dari kami semua Partai Golkar secara institusi bersama dengan struktur partai maupun dengan caleg sebagai ujung tombak. Yang berikut terkait dengan pertanyaan untuk Pilkada 2024, tentunya Partai Golkar sudah jauh-jauh hari mempersiapkan itu terkait dengan Pilkada 2024, bukan setelah Pileg. Hasil Pileg ini menjadi salah satu tolak ukur. Tetapi kerja-kerja terkait dengan Pilkada sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Yaitu kita juga prosesnya sama, melakukan proses penjaringan, penyaringan, selanjutnya kita secara hierarkis meneruskan proses penjaringan dan penyaringan di tingkat kabupaten, kita teruskan ke provinsi, di provinsi melakukan penyaringan, meneruskan ke DPP, dan DPP melakukan evaluasi untuk memberikan keputusan tentang siapa yang akan didorong oleh Partai Golkar untuk maju dalam kontestasi Pilkada yang sesuai dengan jadwal pada bulan November mendatang. Apalagi tahun 2024 ini Partai Golkar adalah partai pemenang pada pemilu legislatif tingkat kabupaten TTU. Makanya tentunya sebagai pemenang, segala infrastruktur yang ada sudah kita siapkan dalam rangka menghadapi pilkada. Yang pertama, kita memperkuat konsolidasi struktural kembali untuk menguatkan struktur kita yang ada pada setiap tingkatan, baik kecamatan, desa, kelurahan, sampai pada tingkatan yang paling bawah. Untuk itu, tentunya Partai Golkar siap untuk ikut dalam kontestasi pilkada ini, dan sebagai partai pemenang, Partai Golkar pasti maju, menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk maju sebagai calon bupati pada pilkada 2024 mendatang ini, bulan November. Oke Pak Ketua, terima kasih untuk bisa menjawab pertanyaan dari publik. Lalu di akar rumput itu juga sudah membicarakan tentang siapa yang akan maju di pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 di bulan November mendatang. Dan komunikasi-komunikasi yang terjadi di akar rumput, kemudian melonjak di media sosial, Pak Ketua ini digadang-gadang sebagai salah satu bakal calon terkuat di Kabupaten TTU dan dari Partai Golkar. Yang pertama,
dalam pemilihan legislatif ini Pak Ketua berpotensi juga atau keluar sebagai pemenang dan berpotensi keluar sebagai ketua DPRD. Lalu bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan ini? Pak Ketua? Ya, terkait dengan yang pertama, saya uraikan dulu terkait dengan pilkada. Jadi, pada bulan November yang lalu, tahun 2023, kami dari TTU itu dipanggil oleh DPP untuk menerima surat tugas atau surat perintah sprindik sebagai calon bupati yang tugas utamanya adalah memenangkan pemilu 2024 baik pilpres maupun pileg Ya. untuk tingkat kabupaten dan tingkat provinsi DPR RI maupun pilpres. Nah, kami di TTU itu yang diundang oleh DPP itu kami 2 orang. Saya sendiri selaku Ketua DPD Partai Golkar TTU dan Pak Juandi David selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar TTU. Tetapi saat itu Pak Juandi David mungkin karena kesibukan tugas sebagai bupati sehingga tidak hadir mengambil sprindik atau surat perintah sebagai calon bupati. Ya. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, setelah menerima sprindik surat perintah sebagai calon bupati untuk memenangkan pemilu 2024, ya, saya sebagai Ketua DPD, tanpa sprindik itu pasti saya akan berjuang dan berusaha untuk memenangkan Partai Golkar. Dan kita mengkonsolidasi semua kekuatan yang ada di Partai Golkar, sehingga kita menghadapi pemilu 2024 ini dengan kekuatan full, sehingga puji Tuhan yang saya sampaikan tadi bahwa untuk tingkat Kabupaten TTU, kami keluar sebagai pemenang dengan total 16.551 atau 5 kursi dan berhak untuk memegang palu Ketua DPR. Untuk tingkat DPR Provinsi, kami dari TTU, karena kita berada di wilayah Dapil NTT 7 bersama Belu dan Melaka, sehingga dari 3 kabupaten yang ada, total akumulasi untuk Dapil NTT 7 tingkat provinsi, Partai Golkar mendapat 40.000 sekian, 40.000. Dan mendapatkan kursi ketiga. Kursi ketiga. Dan dari 3 kabupaten ini, Kabupaten TTU yang menyumbang suara paling banyak. 18.284. Dari Belu 8.000, dari Malaka itu sekitar 12.000 lebih, sehingga kami juga berkontribusi terhadap pemenangan untuk tingkat provinsi dengan menyumbang 18.284 dan berada dalam posisi 3. Pertama Nasdem, kedua PDIP. Sedangkan untuk tingkat DPR RI, kami juga turut bekerja sehingga kami mengumpulkan akumulasi 26.618 suara. Sehingga berhasil untuk tingkat DPR RI kami mendapatkan, Partai Golkar mendapatkan 2 kursi. Kursi pertama dan kursi ke-7, kursi terakhir. Jadi itulah tugas sprindik sebagai calon bupati yang dikeluarkan oleh DPP dan saya sudah jalankan itu dengan hasil yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya keputusan itu ada di DPP partai karena yang memiliki otoritas untuk mengevaluasi dan memutuskan siapa yang menjadi calon bupati ada di DPP Partai Golkar. Tapi tentunya secara hierarkis DPP akan meminta input dari DPD Partai Golkar Provinsi NTT. Nah, dalam rapat evaluasi pada tanggal 6 Maret 2024 lalu di Kupang bersama dengan Partai Golkar NTT dan seluruh DPD Partai Golkar Kabupaten CNTT dilakukan evaluasi terhadap masing-masing calon yang sudah diberikan tugas untuk memenangkan Partai Golkar tadi. Nah, dari evaluasi yang dilakukan oleh Partai Golkar tingkat provinsi dengan masukan dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat, dari kami DPD Partai Golkar Kabupaten Kota dan DPD juga ada alat ukur sendiri untuk melakukan evaluasi menggunakan struktur mereka dan parameter-parameter lain yang dimiliki oleh mereka, sehingga dari evaluasi itu diputuskan bahwa ternyata
surat perintah yang diberikan oleh DPP kepada masing-masing calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang ditugaskan untuk membantu Partai Golkar memenangkan pemilu 2024, baik itu Pilpres maupun Pileg, ternyata banyak yang tidak bekerja. Sehingga dari hasil itu, evaluasi itu diputuskan untuk menghadapi Pilkada 2024, sudah diputuskan masing-masing daerah ada yang calon tunggal kepala daerah maupun calon tunggal wakil kepala daerah. Jadi dari evaluasi itu untuk Kabupaten Timur Tengah Utara, untuk calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 ini diputuskan saya selaku Ketua DPD sebagai calon tunggal kepala daerah. Nah, itu putusan. Nah, tentunya DPD yang akan menyampaikan hasil evaluasi ini kepada DPP secara hierarkis. Nah, terkait dengan Pilkada, kami juga masih menunggu arahan dari DPP, baik itu menyangkut peraturan organisasi maupun tentang pelaksanaan teknis, juknisnya seperti apa terkait dengan Pilkada. Ya. Tapi terkait dengan calon sudah diputuskan, tetapi itu akan disampaikan kepada DPP berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan oleh DPD Partai Golkar NTT. Nah, terkait juga dengan penentuan komposisi pimpinan DPR maupun AKD, alat kelengkapan dewan, itu juga akan diputuskan oleh DPP dan kita juga sifatnya akan menunggu instruksi atau petunjuk pelaksananya seperti apa terkait dengan pengisian ini. Nah, jadi kami semua caleg terpilih itu memiliki peluang yang sama, tetapi tentunya di dalam partai ada peraturan organisasi yang sudah dijalankan selama ini, bahwa terkait pengisian pimpinan DPR ya tentunya prioritas pertama itu ketua, kalau ketuanya masuk. Kalau ketuanya tidak masuk, berarti sekretaris. Kalau sekretarisnya tidak masuk, bendahara. Kalau tidak, berarti wakil ketua dan lain sebagainya. Itu petunjuk atau peraturan organisasi yang ada selama ini. Tetapi yang namanya peraturan, setiap waktu pasti diperbaharui. Seperti apa ya, kita menunjuk petunjuk lebih lanjut dari DPP terkait dengan pengisian kursi pimpinan DPR. Tapi prinsipnya sebagai kader partai ya tentunya kita akan menjalankan apapun yang sudah diputuskan atau diinstruksikan oleh DPP Partai Golkar. Setelah melewati proses itu, katakanlah Pak Ketua dipercayakan oleh partai untuk memegang palu di gedung DPRD. Lalu kemudian Pak Ketua juga dimandatkan oleh partai sebagai calon tunggal ya. Tentunya Pak Ketua dilematis dalam posisi ini. Lalu kedepannya itu seperti apa? Soal dilematis tidak, kita tidak dilematis. Yang sekarang artinya sebagai kader partai, sebagai ketua partai ya tentunya setiap mandat itu kita terima. Nah, nanti tinggal kita melihat ke depan, karena di dalam rapat konsolidasi juga disampaikan bahwa keputusan untuk calon bupati atau calon wakil bupati atau gubernur, wakil gubernur, wali kota maupun wakil wali kota, karena ini dia beririsan, berhimpitan dengan proses pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada di tahun yang sama. Nah, rata-rata kurang lebih 70% kami calon kepala daerah yang diberikan mandat dalam bentuk surat perintah untuk memenangkan pemilu 2024 lalu oleh DPP itu kurang lebih 30% itu terpilih menjadi legislatif pada semua tingkatan, baik itu DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten. Nah, tentunya DPP memiliki kajian, memiliki alat ukur sendiri untuk menentukan kira-kira seperti apa, tetapi itu akan dikembalikan kepada kami untuk bisa memilih apakah kami akan maju terus sebagai calon legislatif dengan konsekuensi misalnya harus mundur, atau aturannya akan terjadi perubahan dalam bentuk PKPU atau revisi undang-undang lewat Perpu atau apa sejenisnya, kita belum tahu. Karena
dinamika terkait dengan itu masih berkembang, apalagi KPU belum pleno untuk tingkat nasional, sehingga arah koalisi pilkada juga belum ditentukan di tingkat nasional, sehingga kita tetap diminta untuk bekerja seperti biasa sebagai calon bupati. Silahkan mensosialisasikan diri, melakukan kerja-kerja politik terkait dengan pilkada ini. Keputusannya seperti apa? Tentunya kita menunggu petunjuk lebih lanjut dari DPP, baik itu terkait regulasi maupun terkait dengan kesiapan kami masing-masing. Ketika misalnya harus mundur, ya kami harus memilih. Apa kami tetap memilih untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat yang sudah memilih kami di DPR, atau kami memilih untuk ambil bagian dalam pilkada ini. Keputusan ada di kami dan tentunya lewat pertimbangan-pertimbangan baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat DPP. Tapi prinsipnya tidak ada dilematis di sini. Bahwa sebagai partai, apalagi partai yang besar, partai yang menang pemilu, tentunya kita sudah menyiapkan berbagai opsi-opsi maupun skenario-skenario terkait dengan pelaksanaan pilkada. Jadi saya secara pribadi tidak dilema, tinggal memilih saja. Dan sampai saat ini saya masih menjalankan 2 mandat itu sekaligus. Sudah terpilih, tinggal pelantikannya kapan, kan kita belum tahu ini. Pelantikan kalau normatifnya sesuai dengan undang-undang, tingkat kabupaten itu kan Agustus. Ya, tinggal kita lihat saja. Apakah dia sesuai jadwal yang ada atau terjadi perubahan, nanti kita ikuti dinamikanya ke depan. Oke, luar biasa Pak Ketua. Di penghujung acara mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, karena sudah mempercayakan Partai Golkar sehingga menang dalam pemilihan legislatif baik di tingkat daerah, provinsi, dan tingkat pusat. Ya, yang pertama kami berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada Partai Golkar. Dukungan ini tentunya didasarkan pada sebuah kepercayaan yang sungguh mahal yang diberikan oleh masyarakat. Dan kami berusaha untuk menjaga kepercayaan itu, amanah yang diberikan, untuk bekerja secara sungguh-sungguh sesuai dengan tugas pokok yang ada di DPR, agar memperjuangkan aspirasi masyarakat di TTU yang bisa saja berbasis dapil maupun TTU secara keseluruhan. Tentunya ini, dukungan ini adalah kepercayaan, kami akan jaga dan kami akan berjuang secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat di TTU. Harapan yang dititipkan lewat Partai Golkar untuk diperjuangkan. Yang kedua juga, kami juga bersyukur atas pencapaian ini. Mari kita bersama-sama kita jaga Kabupaten Timur Tengah Utara agar proses pelaksanaan pembangunan, pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya Partai Golkar dengan slogan selalu hadir dengan karya-karya nyata, selalu berkarya untuk masyarakat, pasti selalu kita kedepankan agar kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita bersama itu kita berjuang terus-menerus supaya kita bisa capai itu. Tentunya ini membutuhkan waktu, membutuhkan kerjasama. Kami butuhkan masukan, saran, kritik kepada kami Partai Golkar, terutama DPR yang terpilih, 5 anggota DPR ini, agar kami selalu bisa peka, selalu peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Ketua sudah hadir dalam podcast kami. Semoga sukses ke depan. Terima kasih.